dalam 24 jam atau misalkan 2 hari lah udah bisa kelihatan misalnya produknya cocok atau enggak. Biasanya tuh yang paling sering tuh kelihatan merah-merah atau perih biasanya kalau memang sudah tidak cocok. Halo semuanya, balik lagi sama kita berdua. Ada Mas Phil di sini dan sama aku Ripka. Kali ini kita mau ngomongin masih tetap seputar skincare ya Mas Phil. Kali ini topiknya adalah tentang reaksi kulit yang negatif yang sering kita rasain kalau misalnya kita pakai skincare yang kurang cocok atau mungkin cara penggunaan skincare yang kurang tepat. Sinyal pada kulit lah ya. Iya, sinyal-sinyal negatif yang kulit kita kasih ketika kita nih agak kurang tepat nih pemakaian skincare kita. Nah, kita juga mau jelasin juga nanti apa yang bisa kita lakukan gitu untuk menghindari atau merawat kulit yang sedang iritasi tadi gitu. Jadi kalau tanda-tanda iritasinya itu ada sekitar ya kurang lebih 5 atau 4 lah ya. Sebenarnya beda-beda juga tipe orang ya. Tipe orangnya. Yang pertama itu biasanya kemerahan, terus gatal, muka rasa ketarik, kering, terus juga ada breakout juga mengelupas juga kadang. Mengelupas, ya kering ya. Terus ada apa lagi, Rip? Iya sih, kira-kira itu ya yang aku rasain juga kalau misalnya kulit lagi sensitif atau lagi iritasi, nggak cocok, itu biasanya gitu tuh. Selain itu juga biasanya perih-perih juga tuh Mas. Nah, perih itu juga ditandai dengan kemerahannya tadi kan gitu. Karena itu biasanya skin barrier kita lagi terganggu tuh kalau kayak gitu. Nah, kalau udah kita tahu nih tanda-tandanya, nah sebelumnya juga kita harus tahu penyebabnya apa supaya kita tahu perawatannya seperti apa kayak gitu. Faktor penyebabnya biasanya dari gen ya. Salah satunya dari genetik. Jadi kulit memang dia sensitif. Biasanya itu yang ada eczema, rosacea gitu. Yang memang kondisi kulitnya udah kayak gitu gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati gitu. Apalagi untuk mencoba produk-produk baru dengan bahan aktif yang baru. Itu kan kulit perlu menyesuaikan tuh kayak gitu. Faktor lain juga bisa dari eksternal gitu. Salah satunya yang sangat mempengaruhi ya penggunaan skincare tadi yang kita udah sebutin, dan juga sebenarnya bisa dipengaruhi dengan misalnya cuaca gitu ya Mas. Apalagi kalau kita suka dengar tuh kalau misalkan yang tinggal di 4 musim ya kan, negara 4 musim itu kalau udah dingin banget kan ya, kulitnya tuh bisa semakin lebih kering dan lebih sensitif. Kemerahan juga Begitu juga bisa karena dietnya, misalnya terlalu banyak gula atau misalnya yang nggak cocok sama biasanya dairy produk tuh, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Itu faktor eksternal ya. Benar. Tapi yang memang kita mau fokusin di sini adalah penggunaan skincare ya Mas Phil, karena itu sangat besar banget tuh faktornya kalau misalnya kita kurang tepat menggunakan skincare kita. Kira-kira bahan aktif apa ya yang biasa menimbulkan reaksi negatifnya? Sebenarnya kalau kita bicara soal bahan aktifnya, sebenarnya kalau dipergunakan dengan tepat harusnya bisa bermanfaat gitu ya. Cuman memang ada misalkan sifat-sifat yang punya potensi itulah ya, seperti retinol misalnya. Retinol, vitamin C gitu, dan kandungan juga BHA. Iya, eksfoliasi ya, BHA gitu, karena dia punya potensi untuk kalau misalkan digunakan berlebihan bisa merusak kulit gitu ya. Nah, itu makanya perlu banget diperhatiin cara penggunaannya dan toleransi kulitnya seperti apa kayak gitu. Jadi bahan aktif yang acidnya tinggi dan pH-nya juga di bawah 4 ya. Biasanya kan yang di bawah 4 itu yang memang bahan aktif yang mengandung eksfoliasi. Nah, selain bahan aktif itu sendiri ya Mas Phil, biasanya juga kalau penggunaan skincare yang kurang tepat tuh biasanya dari cara kita membersihkan muka gitu. Walaupun memang cleansing gitu atau membersihkan muka itu kan step yang sangat penting dari skincare. Dasar, basic. Karena gimana kalau kulit kita nggak bersih, gimana mau terlihat lebih sehat gitu kan ya. Nah, tapi proses itu sendiri juga ada potensi untuk merusak skin barrier kita kalau dilakukan secara berlebihan. Iya, misalnya terlalu menggunakan produk yang terlalu bikin kering, kulit menjadi merasa tertarik sehingga kelembapan kulit kita tuh rusak gitu dari dari produknya. Dan juga mungkin terlalu sering mencuci muka juga nggak baik juga. Apalagi yang ada kandungan scrubnya. Biasanya kan kalau ada pemakaian scrub mungkin bisa dipakai seminggu 2 kali atau 3 kali, tapi dipakai tiap hari dan
gosoknya kencang banget, terkadang itu juga memicu iritasi juga ya. Benar banget. Makanya kita selalu saranin pilih facial wash yang gentle ya, formulasinya seperti wash on pastinya ya Mas Phil ya. Tadi over cleansing atau over washing ya, terus juga over exfoliasi gitu. Betul. Jadi tadi kita udah sebutin juga bahan aktif yang kira-kira punya potensi nih kalau digunakan secara berlebihan itu bisa memberikan efek negatif. Salah satunya tadi eksfoliasi gitu. Apalagi yang pakai physical ya, yang tadi disebut scrub, itu juga kalau terlalu sering juga bisa memicu iritasi. Dan juga bahan aktif HBHA gitu, misalnya kulit kita ini cukup dengan 1-2 kali misalkan eksfoliasi 1 minggu gitu ya, tapi karena pengen lebih cepat gitu ya hasilnya lebih maksimal dipakainya tiap hari, padahal itu sebenarnya nggak perlu gitu. Iya betul. Dan juga memerhatikan layering skincare juga ya, termasuk yang kayak ada facial wash juga ada yang mengandung BHA juga. Benar. Toner juga ada mengandung BHA juga, serum juga ada mengandung BHA juga. Nah itu mesti diperhatikan tuh kandungannya berapa persennya itu juga cukup mempengaruhi. Iya, betul. Jangan sampai toner ada BHA 1%, tuh serumnya juga ada BHA 2%, ya over exfo kemungkinannya. Ya lebih berpotensi iritasi ya. Iya. Kita lanjut nih, setelah tadi kita udah tahu tanda-tandanya dan juga kira-kira penyebabnya apa, kita langsung bahas juga nih tentang apa yang bisa kita lakukan, misalnya untuk mencegah dan juga kalau udah kejadian tuh harus seperti apa sih gitu. Kalau tadi kita udah bahas bahan aktif ya Mas Phil, mungkin kan dalam skincare rutin tuh kita pengen pakai bahan aktif yang macam-macam gitu ya. Mungkin ya nggak salah juga kalau memang bisa bermanfaat, tetapi sarannya adalah kalau mau mencoba berbagai macam produk dengan bahan aktif yang berbeda, sebaiknya itu bertahap, dijeda dulu supaya apa? Selain mengurangi potensi iritasinya, kalau digunakan bersamaan juga kita jadi tahu nih kalau misalkan ada reaksi negatif, produk mana sih yang sebenarnya nggak cocok gitu. Apalagi kita harus tahu banget ya basic skincare yang cocok di kita itu apa. Jadi pada saat melakukan treatment dengan pemakaian serum atau lagi pengen achieve mencerahkan atau lagi pakai treatment acne, kalau misalnya salah satu dari serum itu ada iritasi, jadi tahu nih step mana yang mesti di eliminate lah gitu ya. Jadi penting banget basic skincare-nya itu harus konsisten dulu ya Mas Phil gitu. Nah kalau udah kejadian tadi, udah kejadian kulitnya merah-merah atau perih, nah kita selalu saranin simplify your skincare routine gitu. Artinya mungkin kulitnya diistirahatin dulu deh Mas Phil dari bahan aktif yang tadi mengiritasi dan fokus ke basic skincare tadi yang udah kita sebutin. Nah basic skincare tuh mungkin biar diulang lagi deh Mas Phil, siapa tahu lupa basic skincare tuh ada apa aja gitu. Ya ada facial cleanser, ada moisturizer sama sunscreen, dan juga mulai baca label di kemasan, anjuran pemakaiannya seperti apa. Jika juga. Betul, biasanya kan ada anjuran pemakaian dipakai malam, AM atau PM atau cukup dipakai 1 kali sehari. Nah itu mulai dibaca ya. Jadi kayak misalnya pemakaiannya cuma 1 sampai 2 pump. Misalnya cukup, ya udah pakai 1 sampai 2 pump aja. Jangan sampai berpikiran wah gua harus 4, harus becek banget biar lebih bagus tuh nggak kayak gitu ya. Metode kerjanya juga nggak seperti itu. Nah untuk juga misalnya yang kulit-kulit tadi kita sebutin sensitif, yang memang udah dari lahirnya sensitif lah gitu ya Mas Phil, terus mereka mau coba produk baru gitu, kita sih saranin pakai metode patch test ya Mas Phil ya. Mungkin nggak langsung dicoba langsung ke seluruh muka gitu, jadi kalau misalkan ada potensi reaksi negatif tadi, seluruh mukanya tuh maksudnya bisa dihindari lah untuk reaksi itu. Jadi mungkin dicoba di area rahang sampai ke leher sini, mungkin bagian kulit yang tipis ya. Iya, mungkin 1 tetes aja ya misalkan untuk serum gitu ya bagian sini, nanti dalam 24 jam atau misalkan 2 hari lah udah bisa kelihatan misalnya produknya cocok atau enggak. Biasanya itu yang paling sering tuh kelihatan merah-merah atau perih biasanya kalau memang sudah tidak cocok. Apalagi yang mukanya sensitif banget, yang udah mengenal ya, dia nggak cocoknya dengan salah satu bahan aktif, biasanya langsung kelihatan kayak gitu. Biasanya sih muka-muka yang kategori acne prone skin ya, itu sensitif ya. Kalau misalnya ada yang nggak cocok gitu. Nggak cocok langsung kelihatan tuh kemerahan, gatal, perih itu langsung kelihatan. Kalau Mas Phil ada nggak produk yang secara pribadi tuh wah dia pakai ini selalu deh gitu reaksi negatif muncul? Kalau dari sisi gue sih dari bentuk produk sih ya, bentuk sediaan. Jadi kalau bentuk sediaan itu gue memang nggak tahu kenapa selalu nggak cocok
atau selalu mengalami reaksi perih itu yang berbentuk krim gel biasanya. Mungkin dari pelarutnya ataupun bukan dari bahan aktif, jadi memang dari pelarutnya, dari pengentalnya itu gue biasanya tuh langsung kemerahan di pipi ini. Oh, pipi dalam sini. Pipi dalam, apalagi kalau misalnya lagi sering outdoor, terus lagi banyak kerjaan, stres. Nah, stres itu juga mempengaruhi loh. Sangat ya, memicu juga ya. Memicu juga kalau misalnya lu lagi nggak bisa memicu lu nggak reaksi negatif itu ya. Jadi kalau gue lebih ke bentuk sediaan sih. Kalau kayak minoxidil itu gue memang nggak cocok sama sekali. Itu biasa tuh kemerahan, gatal. Buat penumbuh rambut penumbuh rambut atau ya hair growth treatment lah ya. Itu gue memang nggak cocok. Itu mau dikurangin pemakaiannya, emang nggak cocok aja ya. Memang udah pasti nggak cocok. Mau bentuk sediaannya apa, dikurangin pemakaiannya, mau dipakai seminggu sekali sama aja tetap langsung bermerah. Langsung gatal. Itu bukan berarti misalnya produk yang sediaannya gel cream atau yang mengandung minoxidil tuh jelek ya, karena memang nggak cocok aja sama Mas Phil gitu. Bisa aja itu bermanfaat buat banyak orang gitu. Kayak aku nih misalnya, aku kurang cocok sama satu bahan aktif yaitu alpha-arbutin gitu, padahal itu banyak banget bermanfaat buat orang lain untuk brightening, bagus banget gitu. Cuman aku kalau pakai dengan konsentrasi rendah pun tetap nggak cocok gitu, tetap ada kayak muncul breakout gitu. Nah itu sayang banget, makanya itu aku biasanya cari alternatif lain tuh untuk brightening-nya, misalnya dari niacinamide atau vitamin C atau retinol juga itu ngebantu. Jadi kita harus tahu nih produk apa sih atau kandungan apa yang emang nggak cocok sama kulit kita, dan tidak perlu dipaksakan ya Mas Phil kalau kayak gitu ya. Karena kan mungkin banyak juga jadi pertanyaan nih, apalagi yang baru pengguna skincare, dilihat alpha-arbutin mencerahkan, C mencerahkan, niacinamide mencerahkan. Nah mungkin itu tujuannya adalah kalau misal lu memang nggak cocok dari salah satu kandungan bahan aktif itu, ya lu bisa cari alternatifnya, gitu loh, ya kan? Ya, karena nggak satu produk tuh nggak bisa disamakan untuk semua kondisi kulit ya. Gitu. Terlebih kalau misalnya lu ke dokter pun, lu kan juga ditanya, ada alergi nggak akan sesuatu gitu ya kan? Kita juga nggak bisa, dokter juga nggak bisa nembak juga alerginya apa. Jadi memang harus mengenal. Kita bisa tahu ya kalau memang alergi ya mungkin di stop gitu. Kalau misalnya sudah tahu ya dihindari gitu ya. Gitu. Nah tadi kita juga nggak bosan-bosan ingetin juga, nggak selalu kalau misalnya kita pakai bahan aktif yang banyak itu hasilnya akan lebih baik. Mungkin cocok dengan 1-2 serum tambahan selain dari basic skincare tuh udah cukup gitu loh. Karena setiap menambahkan bahan aktif gitu kan ada potensi lain yang bisa mungkin terjadi gitu. Dan tadi kita juga udah jelasin ada beberapa bahan aktif yang kalau digunakan bersamaan gitu ya akan ada kontradiktif, ada potensi untuk mengiritasi kulit, dan itu sebaiknya dihindari. Misalkan mungkin bisa digunakan bersamaan dalam skincare rutin, tapi caranya adalah bergantian ya Mas, malam atau pagi gitu ya. Biasanya sih kalau dari gua, kalau kandungan asidnya terlalu tinggi, biasanya gua tuh eksfoliasinya tuh pakainya malam, paginya baru dilanjut dengan kandungan C gitu. Karena kandungan ini kayak C, BHA, retinol itu kan bisa memicu juga ya, dengan kalau misalnya nggak mukanya kurang bertoleransi tinggi, itu ada cenderung kalau dipakai bersamaan bisa menimbulkan reaksi. Apalagi untuk pemula sebenarnya. Apalagi untuk pemula. Gitu. Tapi ya kalau misal ternyata toleransinya tinggi, dipakai bersamaan ya nggak ada masalah juga. Dan kalau memang hasilnya kelihatan gitu ya udah lanjutin aja. Gitu. Karena ada juga yang pakai C dengan retinol itu berbarengan pada saat malam. Dan itu nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah kalau memang dia toleransinya cukup tinggi. Benar-benar. Kayak aku juga pernah sih pakai retinol sama eksfoliasi itu AHA itu ya mungkin konsentrasinya juga nggak terlalu tinggi ya, cuma dipakai barengan karena kulitnya lagi bener-bener bertekstur gitu ya, dan emang butuh ekstra lah gitu ya, dan ternyata masih tolerannya tuh masih lumayan bisa lah gitu, cuman memang tidak dipakai tiap hari gitu. Yang penting kuncinya adalah listen to your skin aja sih ya Mas Phil, untuk tahu toleransi kita masing-masing. Dan kalau ada apa-apa jangan panik dulu. Ya panik boleh, tapi ya kita tadi kan udah coba sampein ada beberapa memang kalau memang ada reaksi ya seperti yang di awal tadi ya. Iya, yang bisa dilakukan apa? Tapi ada juga loh yang ngerasa cekat-cekit, tahu kan ya? Itu berasa
lebih efektif. Nah, iya sebenarnya itu bisa dibilang tanda-tanda juga ya, Mas Phil. Tapi ada menganggap, misalnya anggaplah spot treatment nih. Iya. Ada anggapan, oh produknya nih mengalami kayak cekit-cekit nih, oh kayaknya ngefek nih. Ada juga orang yang seperti itu. Ya memang beda-beda ya. Iya. Oke. Kalau gitu mungkin kita balik lagi tadi ya, listen to your skin lah ya, Mas Phil. Dan back to basic lah ya, kalau ada kenapa-kenapa gitu. Sip, kalau kayak gitu kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Untuk next kontennya mungkin teman-teman juga bisa komen mau bahas tentang apa, dan kita akan ketemu di konten selanjutnya. Thank you.